Tuhan Engkau melihat kerinduan kami yang sudah sampai pada hari ini berdoa dengan satu kerinduan dan satu tekad untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami kepenuhan roh Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang melihat kesungguhan kami, ketulusan kami, perjuangan kami untuk mendapatkan satu kemuliaan dari Tuhan. Engkau menghargainya persekutuan ini dengan memberikan roh-Mu. Karena hanya roh-Mu yang membuat kami hidup. Karena di dalam roh-Mu lah juga kami dibawa untuk memikirkan perkara-perkara rohani. Apa yang dipikirkan Allah kami dapat memahaminya. Apa yang Allah rancang kami dapat memahaminya. Dan karena pekerjaan Allah itu untuk kebaikan, selalu untuk kebaikan, maka roh-Mu yang akan membimbing kami untuk menanti satu demi satu penggenapan ini. Agar jangan kami menaruh dulu curiga, menaruh perasaan-perasaan yang tidak benar tentang kehendak Tuhan. Karena seringkali daging kami menuntut apa yang menyenangkan kami, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Maka itulah Tuhan kami ingin mengantisipasinya, memeranginya dengan roh-Mu yang kami hidupkan di dalam hidup kami ini. Supaya kami terus memikirkan Engkau, terus memikirkan pekerjaan Tuhan, dan tetap memikirkan apa yang baik yang Tuhan sedang kerjakan, sampai kami juga mengalaminya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menikmati lagi firman-Mu. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pengertian kami, sehingga firman Tuhan memberikan kami pengetahuan, dan pengetahuan memberikan kami kebijaksanaan, kebijaksanaan memberikan kami penguasaan diri, dan penguasaan diri memberikan kami kesalehan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami nikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara masih semangat? Masih semangat berdoa? Sekarang kita masuk kepada Roma pasal yang ke-8. Di Roma pasal yang ke-8 ini kita baru akan melihat tentang sepenuhnya pekerjaan roh dan apa yang roh lakukan di dalam hidup manusia. Ya. Setelah kita belajar banyak dari pasal 6, pasal 7, pertentangan-pertentangan antara apa yang baik yang Tuhan inginkan, tapi apa yang kelihatan baik. Ya, saya sebut begitu saja. Ya. Karena apa yang baik dengan yang kelihatan baik itu tetap beda. Apa yang baik yang dari Tuhan, itulah yang seharusnya terjadi. Tetapi ternyata seringkali kita merasa yang kita pikirkan lebih baik dari kehendak Allah, lebih baik dari yang baik yang dari Tuhan. Nah, itu yang orang sering bilang, perasaan kita ini artinya perasaan yang apa adanya. Sementara yang Allah kehendaki itu yang seharusnya. Nah, seringkali dalam hidup kita ini yang seharusnya terjadi kita nomor duakan. Tapi sebaiknya yang terjadi. Nah, itu bedanya, saudara ya. Tuhan, saya ingin sebaiknya hidup saya itu aman. Sebaiknya hidup saya itu mudah dalam segala urusan. Sebaiknya atau sesungguhnya saya sebagai orang benar, orang setia itu tidak perlu menghadapi penderitaan. Sebaiknya, apalagi, sesungguhnya itu yang saya katakan
yang baik menurut kita. Sementara yang baik menurut Allah itu tetap dalam satu dalam satu kualitas yang namanya seharusnya. Seharusnya umat Tuhan itu memahami bahwa panggilan kekristenan itu ada dua. Panggilan untuk menerima berkat dan panggilan untuk menderita. Kan itu ada ayatnya tuh. Gitu. Bahwa seharusnya umat Tuhan itu memahami bahwa dalam mengikut Tuhan itu hanya ada dua, berkat dan kutuk atau kemalangan-kemalangan. Nah, itu kita sudah belajar, Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang yang seharusnya ini yang seringkali kita tunda. Karena kita menginginkan yang sebaiknya tadi itu didahulukan. Maka itulah yang menghasilkan pertentangan-pertentangan, Saudara. Dan ketika Taurat hadir untuk sebenarnya untuk memperkuat kehendak Allah dalam hidup kita, memperkuat kata seharusnya, maka kata sebaiknya lah yang justru mendapatkan stimulasi lebih kuat. Jangan mengingini barang orang lain. Apa yang baik dari Allah yang seharusnya menginginkan apa dari hukum ini? Jangan mengingini barang orang lain. Maka yang seharusnya kita menjauhkan diri dari barang orang lain. Kita nggak boleh lihat-lihat. Kita nggak boleh mikir-mikir. Kita nggak boleh apalagi coba-coba. Nggak boleh pinjem-pinjem. Nanti akan bangkit semua yang nggak benar. Apa itu yang nggak benar? Minjem. Tapi pura-pura lupa ngembaliin. Nah kayak gitu tuh. Maka yang seharusnya artinya ketika hukum itu datang, jangan mengingini barang orang lain. Kita pisahkan diri dari barang orang lain. Itu yang seharusnya. Tapi karena manusia ini lebih suka dikuasai dengan sebaiknya tadi. Yang sesungguhnya. Ya, sesungguhnya Tuhan saya ini pengen juga punya barang itu. Tapi saya belum punya. Boleh dong saya minjem. Nah gitu. Nah, itu tuh yang sebaiknya itu yang bikin celaka. Boleh dong saya minjam. Saya kan gak mengingini. Kalau mengingini mungkin saya nyolong. Mungkin saya diam-diam saya saya ambil seolah menjadi barang saya. Tapi karena saya pengen dan sementara saya belum punya, sebaiknya bolehlah saya minjam. Oke, pinjam dia. Begitu minjam tadi saya bilang. Satu hari bilang, aduh belum sempat make nih. Gitu. Minggu depan ya. Minggu depan, waduh baru sebentar makainya ini karena nggak sempat. Bulan depan ya. Gitu. Lama-lama pura-pura lupa. Begitu ditagih marah. Galakan yang minjem daripada yang punya. Kan gitu. Itu karena sebaiknya. Maka ketika Taurat yang sama, hukum yang sama datang kepada kita. Yang seharusnya memperkuat kehendak Allah. Dengan cara kita menjauhkan diri dari kata mengingini itu. Tapi karena kita justru memperkuat kedagingan kita dengan alasan-alasan tadi, maka disitulah kemudian Paulus tulis, hukum Taurat telah digunakan oleh hawa nafsu kita untuk menipu dan memperdaya kita. Jadi hukumnya suci. Hukum Taurat itu benar. Tapi kita melihat dari kacamata yang salah. Kalau kita melihat dari kacamata Roh Kudus, maka yang ada harusnya adalah yaitu seharusnya tadi. Harusnya apa? Harusnya saya lakukan firman. Harusnya sesulit apapun saya akan menjauhkan diri dari dari perintah Tuhan. Itu dari kacamata Roh Kudus yang muncul seharusnya. Tapi kalau yang kita lihat dari kacamata roh kuda, kan beda antara kudus dengan kuda, saudara. Roh kuda maunya apa? Gitu, maunya dicoba, maunya sesukanya.
Itu kan. Maunya lari yang secepat yang dia mau, sesuka-sukanya. Maka hukum yang kudus itu jadi salah karena telah diperdaya oleh keinginan kita. Nah itulah sebenarnya inti dari Roma 6, Roma 7. Kita sudah bahas itu. Nah sekarang demi hidup kita ini dapat melakukan yang seharusnya yang Allah inginkan. Bukan yang sebaiknya. Jadi jangan jadi anak Tuhan, jangan kemudian minta Tuhan itu ngertiin kita sebaiknya Tuhan. Saya ini kan orangnya lemah, sebaiknya lah ya. Saya kalau berbuat salah itu jangan dulu digalakin deh gitu. Sebaiknya ya Tuhan. Kalau banyak sebaiknya, kita jadi ngatur Tuhan nanti. Mengerti maksud saya saudara ya? Maka satu-satunya cara agar hidup kita tertolong untuk melakukan apa yang seharusnya, kacamata kita harus diganti ketika melihat hukum Tuhan ini. Tidak lagi dengan kacamata kuda. Nanti jadinya roh kuda. Tapi dengan kacamata Roh Kudus. Nah, itu saya bedain tuh supaya saudara ingat. Kata Pak Gem ada beda. Roh Kudus itu lawannya adalah roh kuda. Kuda itu sesukanya dia, saudara. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus akan melakukan apa yang Allah suka. Karena seharusnya begitu. Nah, mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8. Saudara lihat ini. Ini yang seharusnya ya. Roma 8 ayat 1 sampai 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tuh. Roh memerdekakan. Jadi artinya roh telah memberikan satu pemahaman yang baru. Kacamata Roh Kudus memberikan pemahaman yang baru tentang Kristus itu sendiri yang membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara kalau baca ayat ini sekali bingung. 10 kali pun masih bingung mungkin. Ya. Tapi saya terangkan begini. Bahwa daging kita ini nggak bisa melakukan hukum Tuhan tadi. Toh, kan sudah saya jelaskan itu. Karena kebanyakan kita melihat satu hukum ini selalu dari kacamata kuda. Nah gitu loh. Dari kacamata suka-sukanya kita. Sementara yang Allah mau dari hukum ini, hukum yang sama, hukum yang satu, hukum Taurat itu, hukum firman itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Sukar ataupun tidak. Senang ataupun tidak. Maksudnya kita nggak senang mungkin. Nggak happy saya yang melakukan firman Tuhan ini. Ya tapi seharusnya. Yang namanya seharusnya kan gak ada tawar-menawar. Kalau sebaiknya baru ada. Ini saudara saya bedakan antara yang seharusnya dengan yang sebaiknya tadi. Gitu. Mana yang betul-betul ideal. Mana yang betul-betul realitanya. Realitanya itu kita ini maunya begini Tuhan. Maunya ngertiin dong Tuhan. Maunya saya itu jangan buru-buru dong dihukum Tuhan. Gitu. Itu idealnya kita, realitanya. Idealnya itu yang seharusnya. Enggak, salah ya dihukum. Hal nanti kemudian orang itu minta ampun, itu urusan nanti. Tapi dihukum dulu. Karena pengampunan belum tentu membatalkan hukuman. Salah, dihukum. Diampuni, itu persoalan lain. Bukan berarti diampuni, membatalkan hukuman. Tidak. Dihukum dulu, nanti baru diampuni. Kalau diampuni artinya dia masih bisa dapat kesempatan. Dia masih bisa diberi kesempatan melakukan kehendak Tuhan. Tapi salah, dihukum. Itu yang seharusnya terjadi. Tapi karena daging kita nggak bisa melakukannya, sampai kapanpun nggak bisa. Sebab manusia selalu hanya melihat itu dari dagingnya. Maka Yesus Kristus mengambil jalan. Hanya dialah yang Allah tentukan satu-satunya yang bisa menggenapkan hukum Taurat itu di dalam dagingnya katanya. Kan gitu ayat 3.
Artinya cuma Yesus yang bisa melakukan. Di dalam dagingnya sebagai manusia, Yesus tidak pernah melanggar hukum Tuhan. Gitu. Gak pernah dia melanggar hukum Tuhan. Ada dulu seorang yang pernah dicontohkan. Seolah saudara ya, menjadi jembatan antara perilaku Yesus dengan perilaku Kristen. Seorang yang dalam Alkitab saudara kenal namanya Ayub. Yang disebut dalam Alkitab seorang yang saleh. Seorang yang bahkan tidak pernah berdosa dengan mulutnya. Nah, Ayub itu sebenarnya gambaran yang paling ideal dari seorang manusia yang boleh dikatakan memiliki perilaku Yesus. Mengumpat pun gak mau dia. Istrinya bilang, udah kutuki Allah. Gak mau dia. Nah itu sebenarnya di dalam perjanjian lama. Sudah ditunjukkan, bisa gak sih manusia ini melakukan tanpa kesalahan seperti Yesus? Harusnya bisa. Buktinya ada Ayub. Nah kira-kira begitu. Tapi sayangnya cerita Ayub ini terus menjadi cerita pengalaman seorang dirinya Ayub. Belum ada lagi di dalam Alkitab orang yang mirip seperti Ayub. Gak ada lagi. Siapapun tokoh Alkitab pernah disebut di dalam Alkitab jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Gitu. Kalaupun disebut orang benar kadang bikin dosa. Kemudian Tuhan pakai tapi juga akhirnya dosa. Gak ada yang sekonsisten Ayub lagi. Jadi berarti jangan-jangan memang cuma Ayub satu-satunya orang. Dan seolah gak ada lagi. Pengalaman dari seorang manusia yang sekiranya dapat melakukan kehendak Allah seperti Yesus, ternyata hanya milik Ayub seorang. Sekarang dalam perjanjian baru, kesempatan itu dibuka kembali. Gak hanya milik Ayub seorang. Tapi milik seorang yang memiliki iman kepada Kristus. Sebab Kristus memulai pekerjaan dengan mematikan kehendak daging kita. Nah begitu toh, terbuka jalan ini. Jadi karena Kristus yang bisa menghukum itu, Taurat itu di dalam dagingnya, maka otomatis semua orang yang nanti akan menghidupi iman Kristus, cara hidup Kristus, ketaatan Kristus, kesalehan Kristus, perilaku Kristus, perkataan Kristus, apalagi. Ya, semuanya. Hidup kita itu jadi kristosentris gitu. Artinya terpusat hanya kepada Kristus. Maka kemungkinan untuk menjadi orang-orang yang dapat melakukan kehendak Allah terbuka. Terbuka. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, kenapa ada aturan ini? Mari kita baca selanjutnya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, tadi sudah saya katakan. Kalau yang kita pikirin itu dari kacamata kuda, dari kacamata kita, selalu kita minta Tuhan ngertiin dong, saya manusia lemah, nantilah saya sambil belajar dulu, saya ini ibarat balita, jalan masih terseok-seok. Tapi mau sampai kapan kita berargumentasi seperti ini? Kan suka-sukanya kita. Tahu-tahu kita bilang, Tuhan saya belum dewasa banget, tapi ikut Tuhan udah 20 tahun misalkan. Ya, udah ikut Tuhan 20 tahun, keras kepalanya luar biasa. Gitu. Sementara ada yang baru ikut Tuhan 5 tahun, udah penurut, rajin. Yang salah siapa? Yang salah umur saudara atau kira-kira siapa? Gitu. Makanya jangan sampai saudara bangga dengan lamanya ikut Tuhan, tapi cara hidup saudara nggak sebanding dengan umur saudara ikut Tuhan. Ya, itu perlu saudara pegang baik-baik. Jadi orang yang hidupnya dikawal oleh roh, pasti dia akan memikirkan kehendak roh. Apa yang dipikirkan kehendak roh tadi yang seharusnya? Tuhan bilang jangan, oh oke. Saya menjauh sudah. Namanya juga jangan. Nah kayak gitu loh. Terus ayat yang ke-6.
Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekali saudara berani mengambil keputusan untuk melakukan kehendak Tuhan dari satu hukum saja, maka hidup saudara itu aman sebetulnya. Nggak akan terkejar-kejar. Damai hidup saudara. Nanti kalau tidak saudara kan, aduh kemarin saya sudah bikin salah, matilah saya ini. Aduh kemarin saya sudah nipu orang, ini kira-kira Tuhan ampuni saya apa enggak ini. Hidupmu terkejar-kejar terus. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ya. Kan ada lagu dulu, yang nggak bisa tidur, nggak bisa makan itu karena ingat seseorang. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Itu ada tuh lagu itu. Tapi ini sekarang yang kita ingat karena salah kita. Kapan kita maju? Karena kita akan terus tertuduh dengan kesalahan-kesalahan kita. Maka kita harus belajar untuk mulai melakukan apa yang seharusnya. Nyebrang dikitlah kepada yang ideal tadi. Sesuai dengan kehendak Allah. Jangan apa yang sebaiknya Tuhan saya ini enggak. Lemah kita memang iya. Susah diatur kita ini memang iya. Tapi bisa kan kita ini diatur walau susah. Orang namanya susah diatur berarti bisa diatur. Hanya butuh waktu lama. Beda kalau keras hati. Nah, itu sudah hukuman Tuhan. Tapi kalau susah diatur berarti masih bisa diatur walaupun lama. Tapi ya jangan kemudian saudara bilang Tuhan lebih baik saya susah diatur daripada keras hati. Ya enggak gitu juga maksud saya, saudara ya. Tapi artinya kita kan bisa meminimalkan dulu resiko-resikonya kalau tahu bahwa roh menghendaki supaya kehendak Allah didahulukan. Terus ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuh. Kenapa tadi maunya dikit-dikit sebaiknya? Tuhan ngertiin saya. Lama-lama saudara yang bikin tawar-menawar dengan Tuhan kan? Lama-lama saudara anggap melakukan kehendak Tuhan susahnya bukan main kan? Padahal gak susah-susah amat. Hanya butuh kerelaan. Makanya Alkitab bilang betul. Orang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena dia gak bisa menjauhkan diri dari dosanya. Yang ada malah dia menjauhkan diri dari Tuhannya. Nah itu dia yang perlu kita waspadai saudara. Mengapa penting bagi kita penuh roh Tuhan itu. Maka ayat 9. Tapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah maka tadi ayat 4 sudah dijelaskan. Karena hanya Kristuslah yang bisa menaklukkan Taurat di dalam dagingnya. Maka kalau saudara mikir seperti yang Kristus pikir, saudara berkata-kata seperti yang Kristus ucapkan, saudara hidup seperti yang Kristus jalani, maka saudara pasti dapat melakukan kehendak Allah. Sekaligus saudara disebut sebagai milik Kristus. Karena identik melakukan apa yang sama. Terus saudara, ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sekarang kita tahu bahwa pekerjaan Kristus ini sepenuhnya berhasil oleh karena ada roh Tuhan di dalamnya. Sejak Yesus Kristus ini memulai pekerjaannya, Alkitab mencatat, dia memulainya dengan cara apa? Dibaptis. Keluar dari air, roh Tuhan kemudian turun ke atasnya. Tampaklah itu seperti seekor burung merpati. Tapi itu roh Tuhan. Ya. Maka sejak saat itu apa yang Yesus lakukan? Peran Roh Kudus secara penuh
terus mengawali dan menyertai pelayanan Yesus. Jadi kalau dikatakan Yesus mampu melakukan mujizat, bukan hanya karena Yesus itu Allah. Catat baik-baik ini omongan saya. Bukan karena Yesus itu oknum Allah, tapi karena di dalam Yesus juga berdiam Roh Tuhan. Sampai kemudian dia mati, Alkitab berkata, Roh Tuhan membawa dia ke dunia orang mati. Ke dunia orang mati, ke dalam bawah bumi. Tempat roh-roh orang di penjara. Di penjara itu maksudnya roh-roh orang yang gak benar ini saudara, disimpan di tempat yang Alkitab sebut penjara. Jadi saudara tahu bahwa sekarang saudara tahu maksud saya, orang yang mati tidak langsung masuk surga. Rohnya itu disimpan dulu, ditampung dulu, dirumahkan dulu di tempat yang disebut dalam bahasa Indonesia tempat sementara. Tapi untuk roh-roh orang benar, itu tempatnya sebutlah sudah dekat dengan sorga. Alkitab menyebutnya Firdaus. Saudara ingat Yesus pernah berbicara kepada satu orang di sebelah Yesus ketika disalib. Hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus itu belum sorga. Belum. Firdaus itu disebut dalam bahasa Alkitab taman sorga. Waduh, berarti baru masih di depan, saudara. Masih lobi. Ya, masih lobi itu. Kalau ke mall belum masuk ke dalam, tapi udah adem di situ. Ya kan? Enak toh. Tapi untuk roh-roh orang yang durhaka, Allah nggak taruh di Firdaus. Allah taruh di tempat yang Alkitab hanya sebut dengan kata penjara. Nah ini penjara jangan kemudian saudara mikir penjara kayak model apa ya, kurungan yang ada jeruji-jeruji, bukan. Ya ini juga satu tempat begitu. Sebutlah sama kayak Firdaus, mungkin hanya semacam apa namanya area lobby, rest area, apalagi namanya ya. Ya hanya tempat orang ngumpul, tapi untuk roh-roh orang durhaka. Yang juga sudah lebih dekat ke neraka. Artinya mereka sudah merasakan panasnya. Sama kalau tadi yang Firdaus sudah merasakan damainya. Tapi mereka belum masuk surga, saudara. Belum. Ya, nanti kapan dong masuk surga neraka? Nanti ada pelajarannya. Ya, kalau saya kasih sekarang nanti kelamaan kita. Gitu. Tapi yang jelas orang mati tidak langsung masuk surga. Tapi kalau saudara mau menghibur orang, ya jangan saudara kemudian ngomong seperti yang saya ngomong. Gitu. Waduh, Tuhan menghiburkan. Kiranya yang meninggalkan kita ini gentayangan di halaman sorga. Itu makin nangis saudara keluarganya nanti. Siapa yang ngomong? Pak Gem saya gitu. Enak aja ya. Jangan gitu. Itu bukan gentayangan saudara. Artinya memang dia disimpan di sana nggak akan kemana-mana dia. Dia akan ke sorga. Tetapi dia harus menunggu dulu sampai nanti Tuhan berikan tubuh kebangkitan dulu. Baru bisa masuk surga. Karena yang bisa masuk surga itu harus orang yang punya tubuh, bukan roh. Di surga itu gak ada roh-roh, saudara. Yang ada manusia bertubuh semua. Gitu, itu Alkitab bilang. Begitu juga yang di neraka. Yang di neraka bukan roh-roh, roh gak bisa dibakar. Sudah pernah bakar roh? Nggak bisa. Yang dibakar itu haruslah tubuh. Jadi roh-roh orang durhaka ini harus dulu dapatkan tubuhnya. Supaya dengan tubuh yang nanti dia pakai, tubuh itulah yang nanti akan merasakan panas api hukuman. Roh nggak bisa dibakar. Gitu loh. Ya, nah itu nanti pelajaran lebih dalamnya nanti. Tapi Alkitab bilang, roh yang ada pada Yesus membawa Yesus kemudian turun ke dunia orang mati ke tempat roh-roh orang durhaka. Untuk apa? Untuk memproklamirkan kemenangannya.
sekaligus untuk mendatangkan hukuman, kesesakan, penyesalan kepada orang-orang durhaka yang selama hidupnya hanya mau melakukan yang sebaiknya, dikit-dikit sebaiknya, ngertiin dong, cincai dong, gitu. Jadi ikut Tuhan jangan banyakkan cincai. Kalau banyak cincau masih tidak apa-apa. Cincai nggak boleh banyak-banyak. Nanti kita jadi ngatur Tuhan. Ya. Nah yang ketiga, ini ayat berkata, setelah Yesus bangkit pun, siapa yang mengerjakannya? Ayat 11 bilang apa? Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tuh. Jadi dalam pelayanan Kristus, sejak dia mulai pelayanan dibaptis, roh Tuhan bersama dia. Sejak masa 3,5 tahun dia melayani berkeliling, roh Tuhan bersama dengan dia. Dalam hal melakukan mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati, menggandakan roti dan ikan, mengusir setan, roh Tuhan yang melakukan yang ada dalam dia. Yesus mati pun roh Tuhan membawa dia untuk menghukum roh-roh orang durhaka. Yesus bangkit, roh Tuhan juga yang melakukannya untuk meneguhkan iman kita, kata Paulus. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kamu, kan begitu kata Paulus. Jadi saudara lihat, peran Roh Kudus di dalam hidup Kristus saja sudah sentral sekali. Maka ayat ini bilang apa? Ayat 11, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Kalau saudara punya Roh Kudus, maka roh yang pernah mengawal pelayanan Yesus akan melakukan hal yang sama dalam hidup saudara. Jadi kita bisa dong disebut sebagai manusia superpower, enggak juga. Enggak juga saudara. Tidak boleh kita merampas kedaulatan Allah. Tapi paling tidak kita punya kesaksian dari pengalaman-pengalaman hebat yang roh Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pertama apa? Ketika dibaptis. Oh, dibaptis dalam air. Mungkin saudara sudah selesai. Dibaptis dengan air, itu sudah menjadi sejarah. Tapi bukan sejarah yang harus saudara banggakan. Karena Yesus juga ada pembaptis roh. Maka Roh Kudus harus membaptis hidup saudara. Kapan pengalaman itu terjadi? Ketika saudara berdoa, lalu saudara rasa hadirat Allah mulai menenggelamkan hidup saudara. Bersukacita seseorang itu ketika roh Tuhan masuk di dalam hidupnya. Kalau saudara belum alami ini, untuk 4 hari ke depan mulai dari hari ini, kita tinggal punya hari ini, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari lagi. Ini hari ke-7. Masih ada Kamis, Jumat, Sabtu, masih ada 3 hari lagi. Saudara harus berupaya, saudara harus meningkatkan daya juang supaya saudara penuh Roh Kudus. Harus. Supaya roh yang diam di dalam kita akan memberikan kepada saudara pengalaman-pengalaman hebat seperti yang Yesus pernah alami. Bisa enggak Pak saya melakukan mujizat? Bisa. Markus 16 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Oh, misalkan saudara udah orang sakit, teman kita sakit, tiba-tiba nyari saya nggak ada, misalkan begitu, nyari bugem nggak ada. Waduh, siapa yang harus saya cari? Udah saya nyari aja teman saya sendiri seiman. Jangan kita pikir, teman seiman lagi, dia bisa apa? Apalagi lebih dulu saya lagi masuk gereja, masuk iman. Siapa tahu kalau orang ini ternyata hidupnya sangat dekat dengan roh Tuhan. Roh Tuhan berikan, percayakan kuasa, dia tumpang tangan, sembuh loh saudara. Gitu. Jadi jangan a priori, jangan sok curiga.
Sesama jemaat tumpang tangan, alah paling cuman menang ngotor-ngotorin, ngelecek-lecekin rambut saya doang, tumpang tangan, udah gitu diucak-ucak gitu ya. Saudara, bukan itu. Ya. Bisa nggak kita kemudian mempunyai pengalaman yang lain? Oh bisa. Markus 16 juga menulis tanda-tanda ini orang percaya. Apa? Minum racun maut nggak mati. Tapi jangan saudara nekat. Jangan nanti pulang dari gereja saudara minum racun. Nanti kami datang untuk ibadah penghiburan. Gitu. Ya. Itu untuk kondisi kalau seandainya saudara ada di dalam situasi yang tidak ada pilihan, orang mungkin sedang ingin melukai saudara. Kalau hidup saudara sudah dibentengi dengan roh Tuhan, aman saudara. Gak akan ada celaka yang orang bisa sebabkan untuk saudara. Nah karena kita gak tahu kapan itu terjadi. Kejahatan gak bisa kita undang. Gak diundang kadang malah datang. Kan begitu. Maka berarti kepenuhan Roh Kudus harus menjadi kebutuhan yang segera. Hari ini kalau perlu, yang belum penuh Roh Kudus minta Tuhan, penuhkan saya dengan Roh Kudus. Supaya saya mengalami pengalaman-pengalaman hebat seperti yang Yesus pernah alami. Paling tidak, kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, pikiran saudara akan dibawa terus kepada pikiran-pikiran Kristus. Maunya Kristus yang saudara dahulukan. Ya. Jadi harus saudaranya. Bagi mereka yang sudah penuh Roh Kudus, saya nasihatkan. Tetaplah jaga pengalaman kepenuhan ini. Jangan bangga, oh udah pernah Roh Kudus. Pernah, kapan itu? Dulu 5 tahun yang lalu. Sekarang melempem. Ya kan sama aja. Yang kita punya cerita yang dulu. Kejahatan yang dulu bukan berarti kemudian habis, sekarang malah lebih canggih saudara kejahatan sekarang. Karena kita nggak tahu kapan kejahatan akan datang, tidak diundang dia bisa datang, ya tidak diduga malah justru dia datang. Maka kalau Roh Kudus tersimpan di dalam hidup saudara, 24 jam sehari, ya 24 jam sehari tersedia dalam hidup saudara. Maka roh Tuhanlah yang akan memagari saudara dari hal-hal yang buruk. Dan bahkan saudara bisa mengubah keadaan itu sebagaimana Yesus pernah melakukannya. Haleluya. Mau saudara penuh Roh Kudus? Baik yang belum berjuang untuk dapat. Baik yang sudah dapat tapi kalau ternyata itu masa lalu dan sekarang makin susah, berarti ada yang harus engkau bereskan dulu di hati saudara. Pengalaman Roh Kudus nggak bisa mingguan, nggak bisa bulanan. Dia harus tiap hari. Tiap hari saudara. Kalau tiap hari saudara bisa berdoa dan mengucapkan itu bahkan dalam doamu, bahasa-bahasa Tuhan, itu tandanya saudara masih ada di dalam kehendak Tuhan. Berarti saudara masih mau melakukan yang seharusnya. Tuhan tolong kita ya. Tuhan tolong kita. Ketika kita ambil sikap berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita nyanyi satu pujian, ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Saudara mintalah kepada Tuhan dengan kekuatan hati. Saudara minta kepada Tuhan dengan kekuatan iman saudara. Minta kepada Tuhan dengan kekuatan pengharapan saudara. Apa yang dulu pernah menjadi pengalaman Yesus, mintalah supaya engkau pun punya pengalaman yang sama. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih.
harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus di alam kekekalan. Kau haleluya. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Minta dengan kekuatan hati saudara, minta dengan kekuatan iman dan pengharapan saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lama, saya lama. Haleluya, haleluya. Dia lama. Haleluya, haleluya.
ada di sini Tuhan. Haleluya. Penuhi kami, penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami ingin menikmati Engkau. Haleluya. Glory. Glory. Haleluya. Amin. Amin. Oh. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sungguh indah, sungguh indah sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Kami rindu Engkau. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory.
Hallelujah.
Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Tuhan penuhi aku, penuhi aku. Amin, penuhi kami Tuhan. Amin, haleluya. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Penuhi aku, haleluya. Amin, aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Penuhi aku, minta Tuhan penuhkan kita malam hari ini. Oh haleluya, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidup. Dengan kesungguhan katakan, penuhi aku. Oh haleluya, glory, amin, amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Penuhi aku, haleluya, amin. Glory, ini kerinduan kami Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Penuhi aku, amin, haleluya. Oh penuhi kami Tuhan, haleluya, amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Tuh jamahlah hidupku, jamahlah hidupku, jamah hidupku Tuhan, amin. Jamahlah hidupku Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu malam hari ini bagi kami. Saat kami menyembah Engkau, Engkau menjamah kami, Engkau memenuhkan kami dengan Roh-Mu. Setiap hati yang rindu haus akan Engkau, Engkau puaskan malam hari ini. Terima kasih untuk karya-Mu bagi kami. Dan kami percaya besok pun kembali kami akan alami kepenuhan-Mu Tuhan. Teruslah bekerja dalam hidup kami, melengkapi kami menjadi orang yang percaya untuk sungguh-sungguh mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tidak lagi bermain-main dengan iman dan kekristenan kami, tapi dengan kesungguhan, dengan ketaatan, dengan kesetiaan kami mengikut Tuhan. Kami melakukan firman-Mu, kami mengikuti kehendak-Mu, karena Roh-Mu yang memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih malam hari ini Tuhan, Engkau kembali memenuhkan kami, dan kami percaya terus dalam hidup kami akan terus dipenuhkan hari lepas hari di dalam Tuhan. Sehingga kami semakin hari semakin dilengkapi oleh kuasa-Mu untuk berjalan di dalam dunia ini. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak godaan, sekalipun banyak kesukaran dan penderitaan, tapi kami mau tetap setia mengiring Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami, sehingga Engkau dapati kami tetap setia. Terima kasih Tuhan. Memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir malam hari ini. Engkau tahu kerinduan hati mereka, Engkau jawab dengan kepenuhan Roh-Mu. Yang belum dipenuhkan oleh Roh-Mu. Yang sudah dipenuhkan semakin limpah dengan Roh-Mu Tuhan. Bakar kami untuk rindu dan haus penuh dengan Roh-Mu, sehingga dengan semangat kami datang, duduk di bawah kaki-Mu, bersekutu dengan Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami yang ada. Kami percaya berkat ilahi-Mu menjadi bagian hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak hadir malam hari ini. Apapun yang menjadi halangan buat mereka, Engkau juga yang akan menjamah memberkati mereka, sehingga mereka pun punya kerinduan untuk bersama-sama kami berdoa, menantikan kepenuhan Roh-Mu Tuhan. Masih ada beberapa hari ke depan, kami percaya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Memberkati jemaat-Mu yang ada di Losufan ini Tuhan. Engkau memberkati sehingga menjadi saluran berkat-Mu bagi tetangga di sekitar tempat ini,
untuk orang-orang di sekitar lingkungan ini pun mengenal Engkau dan percaya kepada Tuhan. Memberkati juga jemaat pesaki yang ada, yang setia datang kepada Tuhan. Engkau yang memberkati melimpah Tuhan. Semuanya boleh merasakan hadirat-Mu, semuanya boleh dipuaskan di dalam Engkau, dan Engkau membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Berkat-Mu secara rohani, berkat-Mu secara jasmani melengkapi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang di Pesaki juga yang tidak hadir, apapun halangan mereka Tuhan yang tahu. Maka Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati dan berikan juga mereka kerinduan bersama-sama kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami setia, maka Tuhan akan Engkau mengenapi janji-Mu, memenuhkan kami, melengkapi kami dengan Roh-Mu. Karena kami butuh Roh-Mu melangkah dalam dunia ini. Kami kuat karena Roh-Mu ada, kami bijak karena Roh-Mu ada, dan kami setia karena Roh-Mu ada atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk seluruh pelayan malam hari ini yang sudah mengambil bagian. Tuhan yang memberkati, pakai kehidupan setiap pelayan, semakin heran dengan kuasa-Mu, sehingga dimanapun mereka berada, Engkau pakai untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang sudah hadir, Tuhan juga memberkati kami secara jasmani terlebih secara rohani, dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam apapun yang kami buat. Tuhan yang memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menikmati berkat-Mu. Kami sudah menerima berkat rohani dan mengakhiri ibadah kami juga akan menikmati berkat secara jasmani. Tuhan kuduskan dengan kuasa firman-Mu sehingga menguatkan kami, menyehatkan tubuh kami untuk kami pakai memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berjerih lelah menyediakannya. Engkau juga memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga, berkati usaha yang mereka kerjakan. Sehingga di dalam semuanya mereka boleh merasakan kelimpahan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar pun kami akan pulang, penyertaan-Mu ada atas kami, sehingga memimpin kami, melindungi kami dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing, baik yang berjalan kaki ataupun yang berkendaraan. Tuhan, Tuhan yang jaga, lindungi, sertai, sehingga kami boleh tiba di rumah kami, bertemu dengan keluarga kami. Kami pun dapat menyaksikan berkat Tuhan, kemurahan Tuhan atas kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami pulang, kami percaya kami menerima berkat-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan berkat yang daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan anugerah persekutuan Allah Roh Kudus yang menolong kita, memimpin kita, dan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan hati penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara.